warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah musyawarah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur maka sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam rangka kita ta'alim bersama Tuan Guru kita Mukarram Ustaz Abi Imam Akhir yang pada malam hari ini bila sudah hadir di tengah-tengah sekalian. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah yang barangkali masih ada di rumah atau sedang jalan perjalanan, mari sama-sama kita siapkan ta'lim kita yang biasa kita adakan pada malam hari, malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita berta'lim ini Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita sekalian yang akan terima pahalanya nanti di hari kiamat nanti. Salawat alaihi salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali daripada pertemuan atau ta'lim kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan agar Allah berikan kemudahan di dalam kita menerima ilmu yang diberikan oleh Tuhan Guru kita. Kemudian melalui suratul Fatihah kita kirimkan pula pada seluruh orang-orang tua kita, kakek nenek kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus berjuang musyawarah muhajirin ini yang sampai saat ini musyawarah muhajirin dapat kita nikmati bersama. Kemudian kepada jamaah kita yang sakit atau yang sedang dalam banyak urusan, agar Allah mudahkan semua dan Allah sembuhkan penyakit semua. Ibarat pada suratul Fatihah wa bi'inati syifa bisihatin wa afiatin wa salamatin hasil kulli maksud wa mana kulli bala jari kulli khair wa rafiatan kulli sab summa nudiha wa nusallilamu alaiha kita anna allaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'ti darajatihi fil jannah wa nu'ida alaina bi barakatihi wa nawalihi wa afrahihi wa ulumihi wa nafa'atihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim ya akramal khalqina liman na'udhu bihi siwaka inda ulufil hadithil amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
سواك عند مرور الحادثين العاملين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ومن يليق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم المنتقلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتئن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتقدم وبارك بجلالك وكمالك على بين عبادك وأصحاب عبادك أسد العرب والعجم وعباد طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحكم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب كرما وتعظيما ورفة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Seluruh jamaah, para orang tua kami, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat dan afiat, semangat berjuang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian kita di saat ini, marilah kita mengawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah semoga proses mengaji kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid dharaini radhiyallahu ankum bila an qala nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhi mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u zakatul ma'dani, zakat harta yang nomor keempat, zakat yang berhubungan dengan barang tambang. Ma'dan itu tempat yang tersembunyi di dalam perut bumi. Al-ma'danu, barang tambang itu huwa adalah ma yustakhraju minal ardi, barang tambang yang diupayakan untuk dikeluarkan dari perut bumi. Bimu'alajatin, dengan sebuah upaya, minal makani, dari sebuah tempat, alladzi khalaqahullahu fi, yang Allah ciptakan itu tempat, biwasitotil alati, dengan perantara alat-alat, wa ma'addatil hafri, atau benda alat-alat yang bisa ngeruk di dalam perut bumi. Kalau sekarang kobelko, digeruk, jadi barang tambang itu suatu barang yang tersimpan di dalam perut bumi, sehingga ketika diupayakan digali itu perut bumi dalam proses yang amat susah. Nah, itu disebutnya ma'dan. Nah, para ulama berkata barang tambang ini masuk kategori barang yang wajib dizakati dengan ketentuan syurutu wujubi zakatil ma'dini, syarat wajib zakat barang tambang ini ithnani, ada dua. Ayyakuna dza'aban aw fiddatan, barang tambang yang didapetinnya itu berupa emas ataupun perak. Fala zakata fi ghairi ima, tidak ada kewajiban zakat selain dari dua barang ini. Jadi kalau kata kita,
lagi kedalaman 20 meter, kro, nemuin bongkahan emas. Ada 250 kilo sumpah. Atau ada sekian kintal. Saking banyaknya dia. Ya kan mau kagak mau? Itu di dalam perut bumi kudu dikeluarin ya. Dari kedalaman 20 meter ya dikerek lah, diapain lah. Gimana caranya ini emas dikeluarkan dari perut bumi. Nah itu proses kita mencarinya itu namanya barang tambang Bapak. Nah kalau barang yang ditemuin selain dari emas dan perak, tiba-tiba kita nemuin nikel, kita temuin model barang kayak misalkan batu bara, timah dan lain sebagainya, itu nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Begitu ya Pak. Syarat pertama. Atau yang diketemuin tembaga. Wathani, syarat yang nomor kedua, ayyakuna nisaban. Pastikan emas yang ditemukan itu udah mencapai 1 nisab. 1 nisab kemarin kita katakan 85 gram. Nah ini udah bukan 85 gram kita mainnya. Mainnya udah kilo, ya nggak? 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo, 250 kilo. Udah nggak main gram. Gitu. Nisab. Dan fala zakata fi madunan nisabi. Nggak ada kewajiban zakat sekalipun emas yang diketemukan, tapi dia di bawah ketentuan nisab. Udah gak ngeruk sampai 15 meter, emas ketemu, cuma 20 gram. Gitu kan? Nah itu nggak nyampe nisab. Maka nggak ada kewajiban zakat. Paham ya Pak? Nah, di dalam keterangan barang tambang ini cuman 2 syarat yang tadi kita sebut. Pertama, barang tambangnya berupa emas dan perak. Yang kedua, mencapai nisab dan tidak haul. Tidak mesti haul. Jadi saat itu kita ngeruk, dapat seminggu ketemu, emas ada 50 kilo, maka pada saat itu pula 50 kilo, 2,5%-nya kita zakatin. Enggak nunggu haul di tahun depan. Ngeruknya 10 Juli, kelar di akhir 30 Juli, 2 mingguan dah, hampir 3 minggu. Kumpul emas 2000 kilo misalkan. Oh dapat itu emas. Nggak usah nunggu haul Juli tahun depan. Jadi dia udah nisab, saat itu harus dipotong keluarin zakat 2,5%. Ya pripot lah. Ya kan? Repot kan emasnya banyak. Oh, dijakatin apa kagak? Gitu kan? Terus di Gunung Pongkor yang di Bogor. Terus belum lama di Bangka Belitung. Emas juga. Jadi kalau kita ngomong ngotak-ngatik kekayaan Indonesia, kita cuman kedapatan cerita doangan. Ceritanya doang. Enak banget orang maya gitu-gitu kira-kira. Ya sama kayak kita nih ngaji. Ngomongin barang tambang, masa nggak ada. Peraknya nggak ada. Bisanya ngitungin doangan kita. Gitu. Barangnya nggak ada. Paham ya Pak? Nah, itu namanya ma'dan
ataupun ma'din. Al-khamis, nomor kelima, zakat yang mesti kita keluarkan berupa zakat harta, zakatur rikazi, zakat rikaz. Nah, ini istilah. Apa itu rikaz? Dafinul jahiliyati minadz-dza'abi wal fiddati. Emas dan perak berupa kekayaan bagi seseorang di zaman jahiliyah, dia simpan di dalam perut bumi dan nyimpennya kagak ribet. Dia gali tanah bangsa 2 meter kayak gali Cipiteng, mungkin ditembok-tembokin sama dia. Ya kalau kita nyebutnya sekarang bunker ya, dibikinin bunker, emas dia taruh di situ, perak dia taruh di situ, terus dicor atasnya sama dia, kemudian diuruk lagi sama tanah. Nah, itu namanya dafinul jahiliyah. Ini terjadi pada masa belum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya tradisi yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah. Nah, semua harta yang mereka simpan di dalam perut bumi itu namanya barang rikaz. Gitu ya Pak? Namanya barang rikaz. Berarti dia harta karun? Ya, bukan juga. Kalau harta karun kan nyarinya rada susah, ya kan? Kalau rikaz nggak terlalu susah. Misalkan kita nyari data, dulu ada saudagar kaya di zaman jahiliyah, tanahnya paling sedikit 50 hektar, rumah yang dia bangun ada 3 hektar, bangunan utamanya ini apa segala, kan bisa kita ketahui. Nah, ini rikaz hampir mirip dengan harta karun dia. Nah, kemudian dikeruk, nggak terlalu jauh ketemu tuh harta. Nah, ini ketindihan zaman. Atau ada saudagar kaya beli tanah di satu tempat 10 hektar. Sebagian pegunungan, sebagian datar. Kata yang punya tanah ke warga, bapak-bapak, saya sewa tenaga bapak-bapak. Ini tanah saya yang 7 hektar, tolong dipacul-paculin. Saya mau tanemin singkong, saya mau tanemin palawija, saya mau tanemin anu. Siapa Haji? Gitu kan kira-kira. Tanahnya udah punya Pak Haji nih. Diguali itu sama anak buahnya, dipacul. Lagi macul enak-enak, pelentang pacul tuh. Ya kan? Ini ngapain ini beradu ini? Jangan-jangan batu kalau digali gitu kan. Dia dikodek-kodek sama dia, totonya kotak gede banget. Ya kan? Dibongkar sama dia, emas. Nah, itu emas yang ditemukan walaupun nama anak buah, karena tanah kepemilikan punya tuannya, ya berarti punya tuannya. Nah, itu yang dimaksud dafinul jahiliyah, barang simpanan orang-orang jahiliyah yang mudah untuk ditemukan, terjadi pada zaman jahiliyah, disebutlah barang rikaz. Nah, rikaz sama ma'dan ini zakatnya berbeda. Dia dikeluarkannya, nisabnya sama, 85 gram. Kemudian syurutu wujubi zakatir rikazi, syarat wajib zakat rikaz itu 4. Ayyakuna dza'aban aw fiddatan, pastikan yang barang rikaz itu berupa emas ataupun perak. Wasani kedua,
ayyakuna min dafinil jahiliyah, pastikan emas dan perak yang tersimpan di dalam perut bumi itu emang boleh yang disimpan orang-orang jahiliyah. Maka kata ulama, wa yu'rafu dzalika bi alamah. Nyiriinnya mah gampang. Kasmi malikin, kita nyiriin ini nama pemilik dulunya siapa. Au daulatin jahiliyatin, atau nama suku di tradisi jahiliyahnya siapa. Gitu kan? Dan misalkan di tanah Arab kita beli tanah bangsa 50 hektar. Dulu bekas peninggalan orang-orang kaum Jebot jahiliyah. Bangsanya kita nggak tahu, sukunya kita kagak tahu. Ditanyalah sama ahli sejarah, kita nanya, Pak, ini saya di titik koordinat beli tanah sekian 50 meter. Dulu ini tanah bekas punya siapa? Sukunya suku siapa? Bani Namir, Bani Abbas, Bani ini, Bani ini, Bani ini, Bani ini. Nama sukunya kan? Anak keturunan siapa? Diceritain lah sama itu ahli sejarah. Oh ini dulu punyanya si Anu, namanya si Anu, namanya si Anu, namanya si Anu. Begitu. Ternyata memang barang milik orang jahiliyah. Wa amma idza kana min dafinil Islam. Bagaimana kalau barang yang dia temukan emang terjadi udah di zamannya Islam? Seluruh pelosok timur tengahnya udah banyak yang Islam. Aujuila alu, atau keadaannya tidak diketahui, fa hukmu hukmul luqatati, hukum yang diberlakukan adalah hukum luqatah. Luqatah itu al-laqib, barang temuan. Jadi belum sah milik kita. Kita seumpama beli rumah, ya kan? Beli rumah sama seorang nenek-nenek, punya rumah luasnya 5.000 meter. Nenek-nenek mau dijual itu rumah, dia mau gunain uang yang dari penjualan rumah sedekah di jalan Allah. Beres itu rumah dibeli, dapat seminggu ini nenek-nenek mati. Saudaranya nggak ada, dia sebatang kara. Ini rumah udah dimilikin sama yang pembeli. 5.000 meter, ya kan? Di situ ada rumah, ada kamar pembantu, ada kamar biasa, ya kan? Yang punya rumah baru, dia bebenah kan, dirapi-rapiin seumpama ruangan-ruangan, simpen apa segalanya. Pas lagi jalan, tiba-tiba ubin ada 4 biji, diinjak, klutuk, kagak padat tanahnya. Dikorek-korek itu sama pemilik rumah. Pas dibongkar 4 biji ubin, ada tangga seumpama. Ini mana cerita, ya kan? Ya kan? Islam ini Islam. Itu ada tangga, dia turun di situ. Ada sebuah ruangan, dia nyalain lampu di situ. Oh ternyata dia menemukan harta emas batangan ada 10 biji seumpama, ya kan? Nah itu namanya luqatah, barang temuan. Kita nggak berhak untuk mengakui, dan kita harus memberikan informasi untuk 1 tahun. Karena memang ini udah kagak ada yang milikin, ya tetap aturannya setahun. Bapak-bapak, adakah merasa kehilangan emas? Kalau merasa kehilangan, harap hubungi kami. Datang ke masjid. Saya hilang Pak, 50 gram. Oh, berarti bukan emas lu ini mah. Begitu. Dan seterusnya. Begitu ya Pak. Terus ats-tsalitsu, nomor ketiga, ayyakuna lis-saman, rikas itu harus 1 nisab seperti emas dan perak. Kalau nggak sampai nisab, nggak ada kewajiban zakat. Ar-rabi'u, nomor keempat, ayyakuna fi ardi mawatin, keberadaan emas dan perak itu ada di tempat tanah mati.
Apa tanah mati? Tanah kagak bertuan. Nggak ada sertifikatnya, nggak ada letter C-nya, nggak ada apa lagi, nggak ada bukti kepemilikan. Jadi dia nemuin ini tanah mati, tuannya nggak ada. Nemuin tanah 15 hektar. Dia cari-cari, ini tanah punya siapa? Nggak tahu saya, nggak tahu saya. Nah ini ardul mawad, namanya tanah mati. Nanti ada di bab fikih namanya babu ihya'i ardil mawad. Satu bab menjelaskan menghidupkan tanah yang mati. Nanti ada status hukumnya. Au fi mulkin, atau bisa jadi ini tanah ada yang ngemilikin tapi kagak diurus. Huwa ahya, kata yang nemuin, udah gue urusin aja. Ini tanah mati diurusin menjadi hidup. Nah maka fatajibu zakatu alal malik, zakat ini wajib dikeluarkan bagi pemilik ini tanah. Ini da'a al-ihya'a, kalau dia ngaku tanah yang mati ini dia yang menghidupkan. Contoh, penemu ini tanah 15 hektar, dan ini tanah aslinya udah ada yang punya, cuman kagak diurus. Bisa jadi pemilik pertamanya itu udah kebanyakan tanah. Kata yang nemuin, daripada ini tanah nggak diurus, mendingan saya urus. Dipacul-paculin tuh 15 hektar, dibikinin anu, ya kan? Kemudian lagi enak macul, nemuin 2 kotak emas gede. Ada emas batangan, ada emas kepingan, dan lain sebagainya. Ya kan? Karena dia itu yang menemukan harta yang tersimpan di atas tanah 15 hektar, dan yang punya tanah pun enggak tahu dan masa bodoh amat, maka yang mengurus ini tanah punya kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi kalau wa illa, cuman sekedar ngaku ini tanah saya yang ngurus, wa illa fayarji'u ilal muhyil awwali, maka itu emas yang dia temukan diserahkan kepada pemilik yang pertama, diatur dan dikeluarkan zakatnya. Cuman rata-rata orang nemuin harta karun ya khilaf bawaannya. Apalagi modelnya emas batangan. Emas batangannya segede tangan bogeman kita. Apa nih itu di kantong lo? Ini batu bata. Ini mau ulegan. Contohnya emas. Gitu. Ya itulah karakter. Ya, jadi kasus ini Pak, nomor keempat sederhananya begini. Yang nemuin ini tanah, tiba-tiba nemuin emas. Berarti kata dia, nah kan ini emas bukan punya saya. Ya kan? Saya mah cuma ngurus doangan ini tanah. Karena yang punyanya orang yang pertama. Disamprogin dan tuh disamperin yang punya tanah pertama. Bang, ini saya lagi gali, saya nemuin emas. Ini emas punya abang apa bukan? Kata pemiliknya, bukanlah. Emang gue punya, dikit amat lo nemuin, gitu kira-kira. Kata yang punya pertama, lo nemuin berapa kilo itu? Cuman 3 kilo sih emas, itu bukan punya gua. Punya gua mah paling dikit ada 50 kilo, gitu kira-kira. Saking kayanya nih orang. Yang nemuin
kagak mau ngakuin, milikin. Kalau dia ngakuin ngemilikin, dia ada khawatir bisa jadi itu emas punya yang pertama. Ternyata yang pertama pun juga kagak ngakuin. Pihak yang nemuin ini tanah nggak mau ngakuin, yang punya ini tanah kagak ngakuin, berarti ini emas yurja'u ila baitil muslimin, diserahkan untuk baitul mal, kepentingan orang-orang muslim dan muslimah. Begitu ya Pak. Adapun zakat yang dia keluarkan 20% atau 1,5%. Nggak ada. Jadi mau makdan, mau rikas nggak ada haul. Ya, lukotoh itu ya nunggu 1 tahun, Ustaz. 1 tahun. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Apa? Terus dikuasai negara, berapa begitu? Kalau berarti dikuasai negara, tapi kalau banyak kumpul sebelum kita kan jadi tersangka. Itu gimana? Kan harus menunggu dulu atau gimana? Pertanyaannya? Kalau kita main kasus sebelum kita, kan dikuasai negara. Begitu. Itu gimana? Agaknya Ya. ya. Jadi Ustaz, ketika di tanah kita nih ada emas itu sama emas atau minyak itu negara. Tapi kalau ganja kita sangka kita sangka. Maksudnya gimana biasanya gitu? Ya, itu. Gini, segala sesuatu yang berharga di negara kita ini bisa dikelola dalam skala besar, itu harus diserahkan kepada negara. Adapun ganja, narkoba, dan lain sebagainya, karena itu melanggar aturan negara dan ilegal, ya mau kagak mau kita terlibat urusan hukum, ya kan? Gitu. Mungkin kita bertanya di mana sisi keadilannya, gitu maksudnya. Gitu ya Pak? Ya. Saya pertanyaan kelas berapa ya? Emas itu. Emas berapa sekitar itu. Tapi apakah berlaku untuk temuan barang-barang yang lain? Misalnya emas dari jalan mau duit, apa kita masuk kota? Atau mau barang-barang yang lain? Itu jadi semua barang selain emas dan perak yang kita temukan dalam tradisi Islam itu namanya lukotoh Bapak. Hatta kita nemuin duit besarnya cuma 100.000 atau 1 juta, itu masuknya disebutnya malus syubhat. Hartanya harta syubhat. Kita nggak boleh pakai jajan karena duitnya setengah halal setengah haram. Abu-abu. Nah supaya dia dalam status dibolehkan, maka harus diserahkan sama orang yang berwenang. Misalkan masjid, musola, setiap hari harus mengumumkan. Siapa yang merasa kehilangan uang, harap temui pengurus di musola Ittihadul Muhajirin setiap malam habis sholat isya. Ya kan, Pak saya kehilangan duit, berapa? 50 juta, oh berarti ini bukan duit lo, gitu kan. Pak saya kehilangan emas, ini bukan emas, ini mah duit. Berapa duitnya? Sekian, wah bukan. Ya kan? Nah itu berlaku selama 1 tahun diumumin.
Nah nanti kalau udah 1 tahun nggak ada yang mau ngakuin, ataupun memang nggak ada yang ngaku, maka uang yang dia temukan itu menjadi hak yang menemukan. Boleh dah dibeliin kopi. Gitu. Timbang mau ngopi dong nunggu setahun ya. Gitu kira-kira. Gitu ya. Kalau yang nemu duit dia pakai gitu, dia makan, punya Haram. 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 Jadi menemukan benda apapun apalagi dia bermanfaat, tidak boleh buat kemanfaatan pribadi kita. Jadi syariat itu mengatur kenapa ada istilah luqatah, supaya kehati-hatian kita mengkonsumsi makanan dari barang yang kita temukan. Jadi nggak boleh mengklaim. Ya saya kasih contoh sederhana, pernah saya contohkan itu, sumpama itu komplek Penerban, ada pohon mangga yang tinggi, terus dia dahannya ke jalanan, tahu-tahu musim itu mangga banyak jumlahnya, itu mangga pada jatuh, mangga pada dipetikin, atau dia jatuh, kemudian yang ngambilnya itu halal atau tidak? Enggak halal. Nah itu nanti harus dipernyatakan sama pemilik itu puunan. Jadi dari pihak penerbat mengumumkan kepada warga yang bertetangga dengan Itiadul Muhajirin, sekiranya nanti ada mangga yang pada murah, rambutan pada murah, jambu pada murah, ataupun jambu kagak murah main dipetik baik, kami sebagai pengurus menghalalkan. Udah aman. Tapi kalau yang dari dalam dikata-kata ya kagak, tapi pohonan ngampleh dari ke situ, kagak dipetik ya sayang-sayang, kira-kira kayak begitu. Karena ada tipe orang begitu. Makanya kan harus diomongin kita yang punya. Kan ada orang-orang ngomong katanya, kalau punan dahannya udah keluar pagar, berarti itu punan bukan punya dia. Siapa baik kita lewat petikin segitu nggak ngapa-ngapa. Undang-undang siapa? Aturan hukum siapa itu? Ya kan? Gitu. Ini kalau misalkan kita ngaji bab tetangga, Pak, udah berapa banyak tetangga kita sakitin gara-gara puunan doangan. Begitu. Jadi kalau bahasa sederhana kita mah, kita menanam pohon rambutan, nanam pohon duren, nanam pohon jambu, nanam pohon mangga. Itu kan kadang-kadang nggak ada ke rumah tetangga. Nah itu kita harus ngomong. Harus ngomong. Dan cara terbaiknya, tebang itu dahan. Supaya kita nggak mempersulit tetangga. Itu maksudnya mah. Jadi ada. Bukan ada yang saya juga bilang itu sama-sama gimana. Ketika pohon kita di halaman orang, dia boleh kita mati itu kan boleh. Iya. Boleh. Siapa yang bolehin? Maksudnya saya dulu seperti itu. Iya, iman yang ngaji ya. Iya. Kita kan sering banyak dengar kalimat itu. Pertanyaannya boleh ini siapa? Sekarang kita tahu ini. Ya jangan. Jadi misalnya sakitnya nggak boleh tadi. Emang nggak boleh, Pak. Sekarang itu akarnya ditanamnya di mana? Asal mulanya. Kan yang punya si Anu. Permasalahan ini pohonnya gede, ya kan? Dahannya udah banyak, rantingnya udah banyak, ngelondoi kemana-mana, ya kan? Nah ketika udah ngelewatin batas rumah, ini yang punya puunan kagak open juga. Ini kan bermasalah. Nah yang tetangga merasa keganggu kan? Ah udah gue sengget baik. Ilokan haram ini. Wah ini nggak boleh. Iya, ya sama. Itu nggak boleh.
sekalipun yang punya puhunan zolim dan lain sebagainya, ya nggak boleh. Juga gini pun tanya ya. Kan misalnya orang bangun rumah nih kan, rumah tanah kita pas, lalu bikin cepet ke tanah orang lain, nggak ngomong, itu kan ya salah kan ya. Ya besok bisa dia bangun, lalu nggak ngomong lo bongkar dong, kira-kira begitu kan ya. Itu banyak begitu kan. Ya banyak. Saya Banyak. yang mestinya harus ngomong dulu punya. Makanya kan saya bilang, kayak model bangun rumah, bikin jalanan dan lain sebagainya, itu asas yang harus dibangun, asas bermusyawarah, biar ada titik temu. Tapi sekiranya nggak ada titik temu, ujungnya emosi, sukutan, mendingan diem. Beres sudah. Daripada ujung-ujungnya berantem, gitu. Iya. Begitu ya Pak? Cukup ya? Mohon ridho ya. Beres talim saya langsung pamit Ustaz. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah, hadirin sekalian, baru saja kita mendapatkan ilmu yang kita bukan apa yang dia sampaikan, tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita aminkan doa bersama-sama, kita baca surat Al-Fatihah, doakan kepada Tuhan kita agar Allah berikan kesehatan selalu, beserta dalam menjalankan syiar Islam, menjalankan pendidikan dan pendidikan ilmunya baik sekalian. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wabillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa la ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya wasi'al maghfirah. Allahumma inna nas'aluka al-Fatihah wa bi rahmatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafaa'il Fatihah wa min mu'tazil Fatihah. Allahumma arhamna ilman naqaw bihi awamiraka wa nawahiyaka wa fahman na'lam bika wa najika. Allahumma akrimna biduril ilmi wa akrimna min dhulumatil jahli wal wahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ma'ana wa la fina syaqiyyin aw mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.